Bagian kedua dari pelajaran tentang proses bisnis minggu keempat, yaitu manajemen proses. Kita akan berbicara tentang perbaikan dari sebuah proses. Jenis perbaikan sendiri ada 5, yaitu redesign, mendesain ulang, automation, yaitu berhubungan dengan redesign, tapi kita perlu mengotomisasi sebuah proses. Yang ketiga, improvement, yaitu bersifat perbaikan yang terus-menerus secara berkelanjutan. Manajemen, yaitu tidak mengubah proses, melainkan mengubah cara-cara pengukuran dan pengendalian proses tersebut. Memanage ulang dari pengendalian proses tersebut. Dan yang kelima adalah outsourcing, yaitu dikontrakkan kepada pihak luar dibandingkan mengurus diri sendiri. Jenis perbaikan proses itu ada 5, yaitu redesign, automation, improvement, management, dan outsourcing. Bagaimana memilihnya? Nah, untuk itu kita perlu melihat beberapa hal dahulu. Pertama, kita perlu memetakan proses bisnis tersebut. Setelah itu, kita perlu mengidentifikasi, mengukur keinginan pelanggan, dan melihat proses-proses mana yang kira-kira tidak efisien, proses mana yang membuat dari pekerjaan itu terhambat, ya, atau gagal. Nah, kita perlu segera mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah itu, kita membuat prosedur standar dari proses yang baru dan mencoba melihat perbaikan-perbaikan apa yang dapat dilakukan agar proses boleh berjalan dengan lancar. Untuk itu, kita perlu menganalisa kondisi perusahaan. Untuk itu, kita perlu juga membuat chart yang menjelaskan tentang proses analisis berdasarkan kompleksitas dan strategi yang akan diambil. Alat itu merupakan chart yang disebut sebagai process analysis based on complexity and strategic importance. Suatu proses bisnis yang tidak banyak membutuhkan strategik dan tidak kompleks, di sini dipertunjukkan dengan warna merah. Ini kita bisa melakukan strategi yang langsung, yaitu outsourcing atau otomasi ERP. Sebaliknya, suatu strategik yang cukup tinggi, ya, tetapi prosesnya juga tidak kompleks, kita perlu membuat sesuatu yang otomasi, tetapi yang mengutamakan pada efisiensi. Digambarkan dengan warna hijau di sini. Warna biru menunjukkan satu proses yang cukup kompleks, ya, tapi bukan merupakan bagian utama dari proses produksi suatu perusahaan. Itu adalah bukan hal yang utama. Oleh karena itu, karena ini kompleks, banyak memakan tenaga, bukan bagian utama, maka kita bisa segera memberikannya kepada bagian outsourcing. Ya. Berikutnya adalah satu proses yang cukup kompleks, ya, dan cukup membutuhkan strategi yang tinggi, maka perbaruan daripada proses bisnisnya adalah kita membutuhkannya adanya improvement yang berfokus pada manusia. Karena satu proses yang kompleks, peran dari manusia ini juga cukup besar, sehingga perlu kita melakukan training kembali, ya, improvement kembali, agar proses bisnis dan strategik yang baru, yang cukup tinggi itu dapat diperbarui dan dapat terus dikontrol, agar menyebabkan semuanya berjalan dengan baik. Simple rule-nya gimana? Simple rule-nya adalah sebagai berikut. Proses yang kompleks bernilai rendah, bukan keahlian utama, butuhkan outsourcing. Prosesnya kompleks bernilai tinggi, dibutuhkan proses improvement, fokus pada people. Bila prosesnya sederhana, bernilai rendah, keahliannya juga biasa, menggunakan automation atau juga bisa dengan outsourcing. Bila prosesnya sederhana tapi bernilai tinggi, kita harus menggunakan automation untuk mencapai efisiensi.
Nah, gambar berikut memperlihatkan contoh yang ada. Misalnya, masalah yang kompleks dan strategik yang cukup tinggi, maka kita melihat di sini adalah major redesign project. Jadi kita membuat proyek redesign yang cukup besar gitu ya. Sebaiknya kalau prosesnya itu tinggi, tetapi bukan bagian utama dari suatu perusahaan, jadi kita tidak membutuhkan banyak strategiknya low, kita langsung memutuskan untuk memakai outsourcing project. Nah, di antara kedua garis ini, di antara strategik yang bersifat low atau low dengan proses kompleksitas yang cukup tinggi dan rendah, kita perlu menggunakan juga software automation process, ya, ERP based process improvement. Sebaliknya, kalau strategik itu dibutuhkan sangat tinggi, walaupun prosesnya tidak kompleks, kita bisa melakukan Six Sigma based process improvement. Contoh di sini adalah online purchasing, ya, widget assembly, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari realitas sehari-hari berdasarkan pada CART Process Strategic Metric. Ya. Jadi kita bisa menentukan perbaikan mana yang cocok. Maka kita harus memasukkan dulu proses bisnis tersebut dalam CART ini. Apakah proses bisnis saya itu prosesnya rendah dan tidak membutuhkan banyak strategi, ya, ataukah apakah proses bisnis saya itu kompleks dan bukan bagian utama? Jelas kita butuh outsourcing, ya, karena ini akan menghambat proses bisnis dalam perusahaan kalau kita menangani sendiri. Sebaliknya, satu proses yang cukup kompleks dan membutuhkan strategi yang tinggi, nah ini kita perlu benar-benar menerapkan redesign project. Ya, kita harus benar-benar melakukan improvement effort yang khususnya juga pada manusia. Gitu. Ya. Nah, proses arsitektur IT planning adalah menentukan proses bisnis tersebut. Tujuannya adalah untuk menyakinkan kelancaran proses bisnis. Ya. Arsitektur proses itu penting karena kita perlu mendokumentasikan, ya, sehingga yang disebut sebagai arsitektur proses adalah kita membandingkan apa yang terjadi dengan standar pelaksanaannya. Apakah itu sudah cocok dengan standar yang kita tetapkan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada strategi komite yang menetapkan goal. Kemudian ada proses arsitektur komite. Ya. Dia nanti yang menentukan apakah bagian proses ini perlu redesign, perlu automation, atau perlu improvement, gitu ya. Dan ada yang bagian keluarannya adalah merupakan komite formal plan, itu ada di dalam strategi komite. Ya, jadi pekerjaan untuk meredesain itu bisa dilakukan di bagian tengah ini oleh komite-komite proses arsitektur, ya, yang coba merancang ulang dari proses bisnis yang ada, yang juga mencoba untuk mengotomisasi proses-proses bisnis yang ada atau mengembangkan supaya didapatkan satu proses bisnis yang lebih simple, lebih friendly, ya, user friendly, dan juga lebih memperlancar dan efisien. Nah, dalam rangka pembuatan planning tersebut, maka kita perlu membuat satu project sheet yang terdiri dari goal, proses, dan project sheet sebagai berikut. Jadi pertama, kita perlu menentukan goal-nya apa, atau pengukurannya itu apa. Kemudian kita perlu membuat value chain-nya, atau proses yang terkena dari goal tersebut, yang perlu diperbaiki karena kita mempunyai goal yang baru. Lalu juga kita melihat subprosesnya yang terkena, lalu melihat perubahan yang dibutuhkan, dan perencanaan yang dilakukan. Sebagai contoh, meng-create website yang merupakan kurang lebih 20% dari web sales dalam 12 bulan. Nah, proses yang terkena, ya, yang perlu diperbaiki adalah proses order, ya, dalam bisnis proses. Kemudian subprosesnya adalah sales order.
Yang dibutuhkan adalah menciptakan website yang mengembangkan strategi yang bisa digunakan bagi customer. Jadi customer bisa order melalui website. Change plan-nya adalah perlu ada website creation, ya, perlu ada automation project oleh orang-orang IT, perlu ada sales order process redesign, gitu ya. Nah, perlu ada value chain sponsor. Gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang order dan sales, tentu kita perlu bicara juga tentang finance dan billing. Sehingga proses lain yang berpengaruh adalah proses finance dan billing. Subprosesnya adalah order dan billing. Change yang dibutuhkan adalah bisa memodify kredit dan billing proses yang bisa dilakukan secara online dengan website. Change plan yang dibutuhkan adalah kita mungkin perlu suatu sistem yang bisa mengapprove adanya kredit, ya, menggunakan kartu kredit gitu ya. Nah, hal seperti itu. Jadi ada priority, goal, value change, proses, subproses, change needed, dan change plan. Perencanaan proses bisnis dari awal itu akan menentukan apakah implementasi tersebut berhasil atau tidak. Oleh karena itu kita perlu membuat arsitektur atau membuat card tersebut dengan baik. Nah, berikut ini adalah tugas. Buatlah suatu project worksheet yang mencantumkan goal, value chain, proses, dan perubahan yang dibutuhkan dalam perencanaan perubahan dari suatu perusahaan yang masih berjalan. Sertakan sumber dan linknya, siapkan presentasi, dan submit di Classroom. Nah, kira-kira seperti itu tugas yang harus dilakukan pada bagian kedua. Kita akan coba cek hasil tugas tersebut minggu depan pada pertemuan yang kelima. Sampai di sini video pembelajaran kali ini.